In the neon lights of a shattered city 砕けた街のネオンブルーの光の中でエゴサ争点を戦いの反響で聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past Halo Sobat Klonime, balik lagi bareng Yui untuk melanjutkan kisah manhwa dari kebangkitan di masa lalu menjadi Thief Mode Hell Chapter 1 bagian 3. Sudah siap belum? Karena kisahnya makin seru, yuk langsung gasken ke ceritanya. Beberapa saat kemudian, proses login game Xinjiang telah selesai. Saat itu, tampilan yang muncul adalah sebuah peta terbentang luas di hadapan Nian. Dalam peta tersebut, terdapat berbagai negara sebagai pilihan, dan itu adalah langkah yang harus ia tentukan. Kemanakah perjalanan barunya di dunia Xinjiang akan dimulai? Dari banyak negara di dunia Xinjiang, masing-masing memiliki ras dan keahlian yang berbeda. Salah satunya adalah Viridian Empire, sebuah wilayah yang dihuni manusia dengan sistem pemerintahan Dewan Tetua. Tempat ini dikenal seimbang, namun menyimpan potensi besar bagi siapapun yang tahu cara memanfaatkannya. Sementara itu, Saturn Empire berdiri sebagai negeri dengan sistem aliansi berbagai suku, mulai dari dwarf, orc, hingga elf. Setiap ras menempati wilayahnya masing-masing dan tersebar di area yang berbeda dengan karakter uniknya sendiri. Keberagaman itu membuat Saturn Empire jadi tempat yang kuat, namun juga penuh dinamika dan persaingan. Sedangkan wilayah di sisi tergelap dunia Xinjiang menjadi wilayah faksi yang sangat kejam, yaitu Demon King Tribe dan Undead Tribe. Mereka dipimpin oleh sosok diktator dan dikenal tanpa ampun. Wujud mereka sangat mengerikan dan wilayah mereka dipenuhi kegelapan pekat, seolah menjadi titik kegelapan paling terdalam. Selain tiga wilayah utama dengan ragam ras dan konflik, ada satu wilayah lain yang jauh lebih tenang dan dihuni faksi netral. Di sanalah Giant Tribe tinggal, yang dikenal lebih damai dibandingkan ras yang lain. Sekilas mereka mirip manusia, namun tubuhnya jauh lebih besar seperti raksasa, yang memberi kesan tenang namun begitu kuat. Setelah memahami berbagai ras dan wilayah, adegan kembali kepada Nian. Ia menatap sosoknya saat ini sambil bergumam pelan, tanpa ragu. Ia telah memilih kelas Wind Thief, sebuah avatar lincah dan mematikan di wilayah Viridian Empire, tempat ia akan memulai langkah barunya di dunia Xinjiang. Mengingat perjuangan kehidupan di masa lalunya, Nian sadar betapa banyak skill dan quest yang pernah ia kuasai melewati kerja keras bertahun-tahun. Kini, di kehidupan barunya, ia kembali memilih jalur yang sama, namun kali ini tekadnya jauh lebih besar. Ia tak sekedar kuat, tapi ingin menjadi avatarnya benar-benar overpower. Sementara itu, luasnya wilayah Viridian Empire, tempat Nian memulai dalam game, terdapat sebuah kota besar yang terkenal, bahkan kota melayang megah di atas langit. Seolah kota tersebut bagaikan kota mimpi di balik awan. Di sanalah ia menetapkan identitas dengan nama avatar sebagai Nirvana Flame. Di antara kota-kota terapung di Viridian Empire, satu wilayah tampak begitu luas saat dilihat dari ketinggian. Kilatan petir sesekali menggelegar di langit, menerangi bentang kota di bawahnya. Awan tebal yang menyelimuti area itu menciptakan simbol yang misterius, seolah menyimpan rahasia besar di baliknya.
Dan tepat di pusat wilayah itu, kilatan petir yang menyambar keras di tengah lingkaran besar menjadi inti area tersebut. Bukan sekedar efek, itulah titik di mana arus ruang dan waktu berputar, tempat para player dan NPC bermunculan, memulai perjalanan mereka di dunia Xinjiang. Dan usai menyiapkan avatarnya, Nian akhirnya benar-benar berada di dunia Xinjiang. Sebuah bilas status langsung muncul di hadapannya, menandai awal perjalanan barunya akan dimulai. Di sana, terpampang 8 informasi penting, mulai dari kelas, level, kekuatan, hingga 5 atribut lain yang kini menjadi dasar kemampuannya. Namun tiba-tiba, ingatan masa lalu kembali muncul. Dahulu, Nian sempat salah menempatkan poin skill, membuat perjalanannya lebih berat dan memakan waktu. Kini, ia tak ingin mengulang kesalahan itu. Dengan tenang, ia mengatur ulang strateginya, 3 poin pada kekuatan dan 2 poin pada agility, sebagai langkah awal untuk petualangan barunya itu. Setelah mengatur poin skillnya, Nian kini berdiri tak jauh dari lingkaran teleportasi. Tempat itu jadi titik penting bagi setiap avatar di game Xinjiang untuk berpindah antar wilayah. Dari sana, ia bisa menuju berbagai lokasi, mulai dari kota besar seperti Kalor, hingga kota kecil dan pedesaan sesuai tujuan yang mereka inginkan. Di sana, setiap NPC dan player dari berbagai penjuru dunia saling berinteraksi. Perdagangan item pun berlangsung bebas, seperti seorang player kelas Arcane Mage terlihat di depannya menjajakan sepasang dagger dengan tipe 2 serangan. Statusnya memang sedikit lebih tinggi dari senjata awal, namun harganya cukup terjangkau, hanya membutuhkan 2 koin tembaga saja. Menyadari dagger adalah senjata penting bagi kelasnya, Nian menatap penjual itu sambil bergumam pelan. Ingatan masa lalu kembali muncul. Di Rock Town, Plain Dagger hanya seharga 1 chopper koin. Dengan teleportasi, dagger itu mudah didapat. Sehingga ia tersadar, kali ini ia takkan lagi membuang uang untuk item yang sangat mahal. Sementara tak jauh dari sana, sebuah toko sederhana juga menjadi tempat player berjualan. Terlihat, seorang player tampak antusias menawarkan buku skill dasar untuk kelas thief pemula. Ia mempromosikannya penuh semangat dengan harga 6 chopper koin sebagai bekal awal bagi pemula seorang thief. Saat mendengar nama buku skill itu, Nian langsung terkejut. Ia menatap seksama, menyadari penjualnya ternyata seorang player dengan kelas silencing paladin yang cukup tak biasa. Meski begitu, toko kecil itu tetap ramai, dikerumuni banyak player lain yang tampak tertarik dengan item yang dijual. Namun tak lama kemudian, kerumunan di toko itu telah bubar. Nian pun mendekat dan menghampiri player toko tersebut. Tanpa basa-basi, ia lalu bertanya, "Hei, berapa harga steel skill book itu?" Penjual itu tentu saja ingin untung dan langsung menjawab 6 chopper koin tanpa diskon harga. Mendengar harganya, Nian merasa masih terlalu mahal dan ia langsung teringat sesuatu. Ia tahu stealth adalah skill dasar terpenting bagi thief pemula. Namun, ia juga ingat betapa sulit mendapatkannya karena buku itu tersembunyi di hutan Tracktown yang menjadi wilayah koloni Wildcat Monster. Untuk meraihnya, player harus menaklukkan monster level 5 dan menemukan peti rahasia. Namun, menyadari tingkat kesulitannya, Nian memilih cara lain. Ia menatap penjual itu sambil berkata santai, "Hei, bagaimana kalau buku itu kau beri gratis kepadaku?" Lalu ia menambahkan dengan nada meyakinkan, "Sebagai gantinya, akan kuberitahu rahasia. Cara mendapatkan belasan steel skill book hanya dalam 1 hari," ujar Nian. Namun bukannya tertarik, player di hadapan Nian justru langsung merasa kesal. Wajahnya berubah sinis, lalu berusaha mengusirnya tanpa ragu. Ia bahkan menganggap Nian sudah gila karena lancang meminta steel skill book
miliknya itu secara cuma-cuma, seolah hal itu masuk akal bagi Nian. Dan ternyata tentu saja, Nian menganggap reaksi itu sangatlah wajar. Namun ia justru tersenyum santai, lalu mengungkapkan sesuatu dengan nada ringan. Aku tahu, Stealth Skill Book itu bisa didapat dari farming Fallen Wizard di Lington kan? Ucapannya terdengar biasa, tapi jelas menyimpan informasi yang tak diketahui banyak player. Mendengar itu, player tersebut langsung terkejut. Tak percaya seorang pemula seperti Nian dapat mengetahui sebuah rahasia besar. Ia sempat bergumam kebingungan. Namun dengan tenang, Nian menambahkan detail lain, bahkan menyebutkan titik koordinatnya, lengkap dengan sandi angka acak yang terdengar sangat akurat. Semakin mendengar penjelasan detail dari Nian, raut wajah player itu berubah panik. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Bagaimana mungkin seorang pemula tahu lokasi sedetail itu, bahkan sampai ke titik koordinat, yang bisa menghasilkan belasan Stealth Skill Book hanya dalam satu hari. Namun, saat menyadari rahasia besar itu, kegelisahan mulai menguasai dirinya. Pikirannya kacau, antara ragu dan tergoda. Rasa kesal pun perlahan berubah jadi keputusan yang tak terduga. Akhirnya ia mengalah. Sebagai penjual yang jujur, player itu meyakini bahwa Stealth Skill Book miliknya akan ia berikan kepada Nian secara gratis. Setelah membagikan rahasia itu, Nian pun berhasil mendapatkan buku tersebut secara gratis. Saat Stealth Skill Book sudah berada di tangannya, ia kembali menegaskan dengan tenang, "Hei sobat, ingat ya, titiknya ada di sekitar perkemahan Fallen Wizard," ucapnya jelas kepada player bernama Flying Stone. Dan itulah salah satu rahasia besar yang dimiliki Nian. Tapi, apakah informasi itu benar atau hanya tipuan belaka? Lalu, dengan Stealth Skill Book di tangannya, akankah ia semakin overpower? Semua jawabannya akan terungkap di manhwa Kebangkitan di Masa Lalu menjadi Thief Model Hell Chapter 1 bagian 4. Jadi, stay tune terus di Clonime bareng Yui ya sob. Raindrops the gutters like a hollow clock. My sleeves cling tight, not from the storm, but the heat that crawls beneath my skin. A second pulse I can't outrun. Shingo に変わる足が止まる Traffic light turns red 肩にのしかかる重い吐息 A heavy sigh presses down on my shoulder 振り返ればそこにいるのは When I look back what stands there 誰でもない自分の輪郭Draw a line in the flooded streets that stay behind me. You're not mine, but the shape that stepped across it wore my own tired eyes. Pain won't let me go. It's not in the thunder, it's in my marrow. Pain won't let me go. I carved in a path with every step I borrowed. 痛みは反動じゃない骨の Pain isn't outside, it's deep in my bones.
shows my reflection blurred. No monster in the glass, just